Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Halo Kak, Kak sini. di kuliahan eh, jaringan komputer. Semester berapa sekarang? Semester 4, Pak. Hmm? 4 ya? Oke, eh, hari ini kita akan membahas terkait routing dan switching, di mana kita akan membahas bagaimana lalu lintas, arus data, dan lain-lain ya. Dan seperti biasa, kita akan presensi dulu, Absen ya. Hmm. kemudian eh, ada pretest dan posttest ya. Anjing. Nah, yang lain tolong mikrofonnya dalam keadaan mute ya. Suryayano nggak ada ya? Indika hadir? Oke, Indika hadir. Siapa hadir? Ini Hadir, kah hadir, Pak. Pak? Oke, siapa hadir? Indika hadir. Benedictus, Hadir, Pak. Rahan Rinandiva, ada Melanie Valiania, Hadir, Pak. Afil Astenar, Hadir, Pak. Fajar Pamungkas, Hadir, Pak. Helena, Hadir, Pak. Verzi, Verzi, Gabriel Federico, Hadir, Pak. Mordekai, Hadir. Tania, Hadir, Pak. Marcel Gunawan, Hadir, Pak. Marcel Gunawan hadir. Amanda, Hadir, Pak. Rifki Fadila, Hadir, Pak. Dilan, Hadir, Pak. Siti Saskia Adinda, Hadir, Pak. Putra Pratama, Putra, Meilani. Hadir, Pak. Ini Melani dan Melani yang sudah pada peningkatan penekanan di huruf ya. Padahal kalau dipanggil sama-sama Mel ya. Bener nggak Melani dan Meilani? Saya Mei, Pak. Nah, dipanggilnya Mei, Iya. Mel. Tapi lebih banyak orang yang kejebak ya. Dalam satu hari berapa orang yang salah sebut Mei? Banyak, Pak. 10 ada 10? Kurang tahu deh. Putra, Putra tadi nggak jawab kenapa? Salah link tadi, Pak. Oh, salah link. Waduh, emang Tadi saya ada. masuk ke link yang Helena kasih. Ya, Pak, disuruh Yahya buat link soalnya. Ah, jangan, karena saya terpaksa. Saya ambil paket pro untuk 1 bulan biar bisa rekam sesi ini. Ada kaitan dengan apa pekerti. Jadi saya harus buat tugas. Jadi eh, saya masih merasakan namanya dikejar-kejar tugas ya. Bedanya kalian dikasih tugas sama saya dikasih tugas sama yang pelatihan. Oke, Maulana, mau.
Hadir, Pak. Tessa, Tessa hadir. Marcel Erlangga, Kelvin. Hadir Pak. Ini nggak perlu ngejar-ngejar angkot sekarang mah ya. Bapak lupa santai di rumah Pak. Kalau biasanya sih sekarang sejam yang lalu, 2 jam yang lalu saya udah jalan Pak di bus Pak. Andi Reza, Hadir Pak. Reza. Akhir ada Andi. Hadir, Pak. Kalau dulu di di SMP SMA jawabnya apa kalau dipanggil? Hadir. Modi, Pak Komti, Hadir Pak. ya Pak ada yang belum dipanggil Pak. siapa? Raihan. Handi Nadipa, udah tadi. Saya hadir, Pak. Marcel hadir, Pak. Tadi nggak respon soalnya. Marcel hadir, Pak. Marcel Erlangga, oke. Ya. Siapa lagi? Firzi, Firzi, Tessa. Tessa audionya rusak Pak. Oh, audionya apa mic-nya? Tapi hadir. Audi, nggak ada ya. Hari ini kita akan membahas routing, dynamic routing, dan hilang. Oke. Nah, untuk apa namanya? Untuk eh, materi ini, untuk pembahasan materi ini, kita apa namanya? Agak lebih dominan membahas tentang arus ya, alur dan bagaimana cara mengaturnya. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai, kita akan lakukan pretest dulu. Saya stop screen dulu. Kita akan share, akan mulai. Muncul nggak ini ya, tampilan kuisnya? Muncul Pak. Muncul enggak? Muncul Pak. Sudah di Pak. layar. Pak, di saya hitam, Pak. Mau minta linknya aja. Oke, bentar. Ya, baru 4 peserta. Ya, berikan applause untuk Yahya. Baru masuk, langsung ini mengejar ininya, ranknya.
Nah, ini yang Yahya, Raihan, Helena betul semua. Kemudian Maulana salah satu, Eza salah satu, Rata salah satu. Ini ada yang ya rata ini sampai 19 sih salah satu. Tania sampai Gabriel salah dua. Ini siapa nih? Oh, Marcel, Marcel salah tiga. Putra pertama salah tiga. Ini siapa sih? Phil salah tiga. Nanti apa namanya? Kita akan akan pakai kuis yang sama ya. Jadi di apa namanya perhatikan baik-baik. Oke. Jadi kita akan membahas soal switching, routing, switching statik dan dinamik, kemudian VLAN. Pertama kita bahas soal switching. Jadi switching itu ketika kita akan mengirimkan paket data itu dipindahkan atau di forward ya. Nah, paket data itu adalah data yang sudah dibuat bingkai ya, diberikan bingkai atau frame data. Dikirimnya berdasarkan apa? Berdasarkan alamat mesin ya, berdasarkan alamat mesin eh, atau yang sering disebutnya dengan MAC address. Nah, si MAC address ini kan semua perangkat itu pasti punya MAC address ya, semi permanen. Kecuali kita coba ganti atau update si ininya. Sebentar, ada iklan. Nah, ada iklan es krim ya. Nah, si apa namanya MAC address ini, si MAC address ini apa namanya melekat di mesin. Beda dengan alamat IP. Nah, jadi paket atau frame data itu diteruskan atau dipindahkan dari satu port ke port lain, ya. Kemudian kalau ada yang masuk itu namanya ingress, tapi kalau yang keluar namanya egress. Ya. Nah, kalau kalian belajar cloud computing nanti di firewallnya ada eh, istilah seperti itu. Ada ingress dan egress. Nah, switching sendiri dibagi menjadi dua kategori utama. Ada connectionless dan ada connection oriented. Kalau ke connectionless ini pakai table forward ya, kirim aja gitu. Nggak perlu ada apa namanya pengecekan, nggak perlu ada hal-hal lain. Istilahnya kalau di jaringan komputer namanya shake hand atau dalam keamanan jaringan itu namanya shake hand. Jadi shake hand itu buat apa? Jadi shake hand itu untuk pengecekan, ya pengecekan eh, header data, header paket, kemudian apa namanya kredensialnya dan lain-lain. Kemudian kategori berikutnya adalah connection oriented. Jadi kalau connection oriented itu eh, ketika kita akan mengkirim paket, kita harus bikin dulu infrastrukturnya atau sirkuitnya. Kalau sudah ya sudah dihapus atau dimatikan sirkuitnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini namanya sirkuit switching. Ya ada dua node atau lebih. Untuk bisa berkomunikasi, maka kita harus bangun switching, harus bangun sirkuit. Ya. Bangun sirkuit, kemudian saat terbangun si infrastrukturnya, barulah ditransfer datanya. Bagaimana kalau sudah beres? Ya sudah, dihapus lagi atau diputus lagi sambungannya. Di sini agak kejam ya. Kenapa? Karena eh, kalau sudah nggak butuh ditinggalkan gitu aja. Ada ada peribahasanya dulu
Kalau ada yang tahu pernah kalau yang di pelajaran bahasa Indonesia dulu ada apa namanya? Ada istilahnya, ada peribahasanya. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kalau sudah tidak digunakan, sudah tidak bisa dimanfaatkan, ditinggalkan. Peribahasanya habis manis, sepah dibuang. Ya. Ada yang pernah ngalamin kayak gitu? Dimanfaatkan oleh temannya, lalu ketika temannya berhasil, temannya pergi. Ada? Nah, kalau circuit switching ini cocok untuk suara atau VoIP. Nanti kita akan bahas VoIP itu. Jadi ketika sudah tidak ada penggunaan, ya sudah circuitnya dihapus, diputuskan. Jadi kita message switching. Kalau message switching, ketika kita kirimkan paket, si paketnya itu akan dicarikan hop atau node yang paling dekat. Setelah ketemu, dikirim yang paling dekat lagi, barulah ke tujuan. Nah, dan bagusnya ini eh, agak permanen ya. Jadi kalau sudah ada paket yang masuk, si paket itu dibuka eh, penyimpanannya dan apa namanya jalurnya. Ketika sudah tidak ada, maka si switch itu akan dimatikan ya. Seperti ini. Jadi ini eh, bisa langsung ke sini, bisa langsung bisa lewat node-node yang lain. Ya. Kekurangannya kalau message switching itu kalau ada satu node mati ya sudah tidak bisa diteruskan. Ini seperti hampir sama kayak kalau kalian naik pesawat. Kalau naik pesawat jarak jauh ada dua ini kan ya, ada dua tipe penerbangan. Ada yang tahu nggak kira-kira? Misal saya mau ke Bali nih, dari Soekarno Hatta ke apa namanya Ngurah Rai, jauh kan? Ada dua flight. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Eh, Biasanya sih ekonomi sama bisnis, Pak. Nah, bukan. Itu Oh, eh, paket apalagi, Pak? pembayarannya. Kebanyakan. Mm-mm. Pelayanan dan pembayaran. Ini tipe flightnya, tipe penerbangannya. Ada direct flight, ada yang transit. Nah, kayak gini. Jadi si message sama paket switching ini eh, transit. Direct flight itu langsung dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai. Kekurangannya, costnya mahal ya, besar ya. Kalau apa namanya yang paket dan swipe message, dia bisa transit dulu ke bandara-bandara yang terdekat atau bandara yang pertengahan. Barulah ke Ngurah Rai. Kalau dari Soekarno-Hatta ke Ngurah Rai, kira-kira bandara yang di tengah-tengah apa? Ayo, kira-kira yang di tengah-tengah itu apa? Kalau Yogyakarta pertengahan nggak? Eh, eh, mana ya jawabannya? Sa- Kalau saya kurang tahu, Pak. Nggak pernah naik pesawat soalnya. Nah,
Paling dekat itu Yogyakarta. Tapi kalau ada yang lebih tahu silakan informasikan. Kemudian kalau di message switching itu satu blok paket dikirimkan. Nah, kalau pakai switching ini dipecah-pecah ya sama kayak TCP. Jadi dipecah-pecah, kemudian dikirimkan di potong-potong kecil. Setelah terkirim, maka dijadikan dirakit lagi menjadi satu kesatuan. Sebelum kita lanjut ke yang lain, ini adalah bagaimana frame data itu dibungkus dalam frame. Nah, ini ada frame ya. Nah, yang pertama ini layer satu fisikal ya, ada kabel, kemudian konektor, NIC atau access point ya. Kemudian yang kedua adalah data link. Ini pakai di di apa namanya? Perangkat kerasnya di MAC address. Jadi si data itu setelah eh, dibungkus di frame kasih MAC address, kemudian berulah ke layer berikutnya itu layer network si router. Nah, si router ini setelah punya alamat mesin ditambahkan lagi dengan IP address. Setelah itu dibungkus lagi dengan segmen lalu dikirim sesuai dengan alamat tujuan. Entah itu alamat karena sudah pakai IP berarti ke alamat IP tujuan. Kalau via MAC address doang berarti udah cukup di sini. Nah, ini adalah basic dari switching ya. Dia pakai protokol Ethernet. Ethernet sendiri sifatnya multi access broadcast, one to one atau one to many. Namanya dalam jaringan komputer atau yang perlintasan data itu kan banyak ya, nggak cuma satu perangkat. Untuk bisa tidak tidak adanya tabrakan atau collision, itu ada metode namanya CSMI CD atau Collision Sense Multiple Access atau Collision Detection. Semakin banyak collision, maka performa jaringannya menjadi lambat. Dengan adanya pencegahan dan pengaturan, kita bisa mendapatkan performa jaringan yang lebih baik. Kemudian, diaksesnya menggunakan Cat5e, fiber optic dan wireless. Kecepatannya dari 10 Mbps sampai dengan 10 Gbps. Perangkatnya ada switch, ada hub. Nah, kalau hub ini hanya di layer satu ya. Ini ya layer satu. Fungsinya itu hanya untuk forwarding dan enhance sinyal. Dia hanya satu collision, satu jalur. Ya, walaupun portnya banyak seperti ini, portnya banyak, tapi dia itu hanya satu untuk semua. Kemudian hanya satu perangkat yang bisa kirim data atau hub duplex. Kemudian misal kita punya bandwidth 100 Mbps, itu hanya bisa terpakai 50 karena di share. Kecepatannya cuma bisa 10 Mbps. Berikutnya ada switch. Ini ada di layer 2 atau di data link. Ketika switch ini dipasang, maka dia akan cari ya, cari semua MAC address di semua perangkat yang ada. Setelah ketemu barulah dianggap terhubung. Kelebihannya dibandingkan dengan hub, si satu perangkat ini satu port, satu collision. Jadi di sini ada berapa port? Ada 8 misalnya. Maka semua port yang ada di situ bisa satu collision. Setiap port itu punya bandwidth yang eh, dedicated, tidak sharing, 100% untuk semua port. Dia bisa mulai dari 100 Mbps sampai dengan 100 Gbps. Kelebihan lain, satu sheet ini eh, portnya bisa kirim dan terima secara bersama atau full duplex. Switch ada dua kategori, modular dan tetap.
Modular itu modular itu jadi dia itu bisa plug and play. Jadi kita bisa pasang switch lain, ya, modul-modul lain agar bisa mendambakan performanya. Nah, ada firewall, ada untuk anak access point, network analysis dan lain-lain. Tapi kekurangannya harganya mahal dan cost-nya juga mahal. Berikutnya ada yang fix. Kalau fix ini ya seperti yang kalian lihat di kampus, itu ada switch, ada berapa port yang berapa itu ya. Nah, itu yang fix karena jumlahnya sudah bisa 8, 8, 16, 16, 30, 32. Nah, di sini ada si fix sendiri ada dua, unmanaged sama managed switch. Nah, berikutnya ada high performance switch. Dia interface-nya 100 Mbps sampai dengan 100 Gbps. Dia bisa dipakai untuk fiber optik, bisa juga untuk koneksi LAN dan SAN. Kalau LAN kan itu local area network, tapi kalau SAN itu storage area network. Jadi media penyimpanan yang network oriented. Ya. Jadi dia penyimpanannya berdasarkan jaringan. Dan interface-nya VCOE atau Fiber Channel over Ethernet. Kalau tadi lihat hub itu simbolnya ini ya, simbolnya satu panah bolak-balik. Tapi kalau switch itu bolak-balik, tapi tidak satu panah ya. Ada 4 panah dan itu bolak-balik tapi berbeda-beda. Nah, ini apa namanya, di layer 3, di mana di sini ada satu switch, ada IP port, ada access point. Nah, ya jadi tidak terlalu banyak resource. Kemudian ada access layer switch di posisi ini. Ini setiap switch itu bisa menangani 2 atau 3 lebih. Kemudian dihubungkan dengan distribution layer. Kelebihan dari access layer ini ada port security, sudah bisa mendukung VLAN, sudah bisa pakai gigabit internet. Ada PoE. PoE itu satu perangkat yang nyala aktif setelah dapatkan arus listrik dari perangkat jaringan lain, dari kabel jaringan. Jadi dia tidak pakai eh, listrik. Kemudian ada cost atau quality of services. Cost itu seperti kita pembagian bandwidth, ada pembagian bandwidth sehingga si user itu bisa merasakan kualitas bandwidth yang lebih baik karena tidak melulu di satu port. Nah, berikutnya ada distribution layer. Ini untuk forwarding ya, untuk pengaturan keamanan juga. Cost-nya tetap ada. Kemudian dia mendukung di layer 3 support, ya bisa routing. Kemudian yang terakhir adalah core layer. Nah, core layer ini eh, cakupannya lebih besar lagi ya dibandingkan distribution atau access layer. Sehingga biasanya ini di kalangan enterprise. Jadi bukan di kalangan SOHO atau small home office home. Small office, home office. Contoh dari core switch itu adalah seperti ini. Ada yang pernah lihat di kampus? Ada yang pernah Pernah lihat Pak, nggak di tapi kampus? kayaknya harusnya ada di lantai 5 di ruangan IT. Yakin? Tahu Core, kayaknya Pak, core kayaknya. switch atau server? Soalnya bentuknya hampir sama. Nggak tahu itu Pak. Harusnya sih server kan? Nggak mungkin Iya, punya kayak gini. umumnya server Kampus. karena kalau course itu kayak gini aja banyak. Dan biasanya dia ada data center kayak di apa IDC atau Indonesian Data Center.
karena dia banyak ya portnya dan powernya juga agak lumayan bagus dan harganya juga lumayan. Kemudian kita akan mempelajari soal topologi switch. Yang pertama ada, nah ini kayak tadi ya, ada core layer, ada distribution layer, ada access layer, di mana si masing-masing switch itu punya 24 port. Dan ini bisa mencakup untuk ke 20 eh, komputer, karena dia sesuai dengan portnya. Ada 20, dan sisanya itu biasanya ada buat PoE, ada juga buat gateway-nya. Jadi di sini langsung ke atas, ya, langsung ke komputer. Tapi bagaimana kalau ada dua divisi misalnya, atau kita terhubung dengan data center. Nah, contoh ini, ya, ada yang arus ke data center, ada yang ke komputer. Ini yang untuk topologi di data center. Bagaimana kalau ini? Jadi ini adalah topologi untuk data center, data storage server. Ya, ada yang client server, ada yang server to server. Kayak ini kan di sini server komunikasi langsung ke klien. Kalau ini kondisinya server itu eh, punya apa namanya? Punya environment sendiri. Dia tidak langsung terhubung dengan komputer. Contohnya ada server, ada web server, ada firewall, ada proxy server, ada data store dan yang lain. Nah, ini kondisi di mana sudah sangat kompleks ya. Ada HRD, ada bagian keuangan, ada data center. Contoh gini, ketika akan penggajian, ya, kita akan penggajian, staf di HRD akan mengirimkan data kehadiran, data performa dan lain-lain itu ke finance, ya, ke finance. Dari finance ini sebelum dia mentransfer uang, dicek dulu si pegawai itu punya catatan ada potongan atau tidak, BPJS, koperasi, potongan gaji dan lain-lain. Nah, kalau ada berarti nanti dipotong lalu ditransfer ke si pegawai, lalu si finance ini memberikan informasi ke HRD. Si HRD akan mengirimkan slip gaji. Nah, datanya ini disimpan di sini, ya. Datanya ini disimpan di sini. Datanya disimpan di data center ini. Oke, berikutnya adalah routing. Kalau switch itu memindahkan, tapi kalau routing itu diarahkan, ya, diarahkan si paket datanya itu. Kalau switch tadi pakai itu frame, tapi kalau si routing itu paket data. Dan pengirimannya dan penemuannya berdasarkan, kalau switch itu berdasarkan MAC address, tapi kalau routing berdasarkan alamat IP. Kalau di routing, kita bisa kirim paket data ke subnet yang berbeda, ya. Asal ada satu gateway yang sama. Dia ada di layer 3. Kemudian, kenapa kita harus pakai routing? Kita bisa melakukan monitoring dan pengawalan yang lebih baik. Relatif lebih aman karena ada firewall yang buat filtering. Kemudian kalau ada traffic yang mencurigakan, kita bisa blok atau kita bisa batasi. Contoh Trojan, malware, ya, spam dan lain-lain. Dan kalau untuk skala besar, ya, dan skala besar kita pakai dinamis. Ya. Contohnya routing dinamis kayak RIP, OSPF, dan BGP. Nah, bedanya kalau dinamis routing ini, kalau kita sudah punya rule-nya, ada perangkat baru masuk, dia akan langsung terimplementasi. Kemudian kalau static route,
kita benar-benar bangun secara manual. Ketika ada perangkat baru ya sudah kita ke sana untuk sesuaikan dengan router utama. Nah, contoh ini parameter dasar routing. Ya, ada destination, ada gateway interface, provision source, kemudian distance. Kalau distance misalnya alamatnya kemana, kemudian networknya berapa, alamat IP-nya, gateway, switch sama router ini harus ada gateway-nya untuk bisa terhubung dengan yang lain. Interface-nya bisa pakai PPP, bisa pakai Ethernet, bisa yang lain. Kemudian kalau ada prop source, ini adalah alamat IP-nya, ya. Kemudian distance-nya berapa jauh data itu akan ditransfer dari satu perangkat ke perangkat lain. Ini kemungkinan besar kalian pernah lihat kalau sudah mau belajar mikrotik. Sudah? Sudah Oh, di sudah Pak yang pakai Winbox itu ya, Pak. ya pakai Windows. Ya pakai Winbox. Nah, sebelum saya lanjut, belajar mikrotik susah apa gampang? Susah Pak, susah sekali. Susah sekali. Nanti belajar pakai tracer lebih susah lagi ya. Mikrotik termasuk yang mudah. Kira-kira yang susah apa? Din? Paling penyaluran IP address-nya itu Pak, saya bingung sekali Pak. Itu maksudnya apa? Titik 9 titik 2 itu apa? Saya Oh, nggak tahu. Apalagi ada pernya 1 sampai 24 itu Pak. Saya nggak ngerti sama sekali itu Pak. oh, di subnettingnya ya. Iya Pak. Hmm, apa-apa. Sambil jalan. Nah, ini contohnya. Ada IP address, ada IP gateway ya. Nah, ini gateway. Kalau di Mikrotik bisa pakai alamat IP, bisa pakai perangkat. Ini ada satu root, ada satu jaringan, ada dua router terhubung dengan internet atau modem. Nah, si modem biasanya dapat alamat IP-nya untuk ke lokalnya statis dan untuk ke internetnya eh, dinamis. Nah, si modem atau si internet itu langsung dia alamat IP-nya ada 10.0.1. Lalu si perangkat router ini untuk bisa terhubung maka dia harus sama gateway-nya. Berarti kalau gateway titik 2 atau 1, berarti alamat IP-nya ada 10.0.2 atau 3 atau ya. Nah, sama subnet ini sama. Kemudian si perangkat ini di Ethernet yang kedua, di port yang kedua membuat alamat statis seperti ini ya. 2.1 dan dia sebagai router sebagai gateway. Kemudian router yang kedua ini untuk bisa terhubung dengan router satu, maka dia alamat IP-nya harus disesuaikan dengan alamat si eh, port 2 si router. Berikut sama juga kalau si router ini ingin terhubung dengan klien, maka dia harus menetapkan alamat IP-nya sebagai yang dijadikan sebagai gateway. Nah, ini contoh implementasi konsep routing statik. Pusing nggak, Pin? Lihatnya, Pin? Sangat Pak. Yang lain gimana? Maulana atau apa namanya? Andi Reza bisa memahami ini perintah-perintahnya? Enggak, Masih memahami Pak. cuman tinggal diimplementasi aja ya.
Kalau kondisinya kayak kampus kita itu eh, nggak pakai routing dinamis nggak masalah karena areanya cuman segitu kan, cuman ada 2 gedung. Lalu bagaimana bila kayak IPB gitu, IPB, UI atau kampus-kampus yang besar, sulit ya kalau hanya untuk statis karena tiap gedung atau tiap lokasi sendiri pasti penggunanya atau perangkat yang terhubung banyak. Maka untuk memudahkan ada namanya routing dinamis. Jadi jaringannya skala besar ya dan berbeda satu sama lain tapi bisa dihandling ya itu dengan routing dinamis. Tapi konfigurasinya harus tepat. Kalau nggak si router eh, bawaan yang bawahan tidak bisa terhubung. Kemudian kalau kita ingin nambah-nambah bisa implementasi secara otomatis. Nah, ini adalah routing dinamis. Ada yang interior, ada yang eksterior. Ya. Ada AGP, ada BGP, kemudian ada RIP, IGRP, ISPF, dan ISIS. Nah, ini adalah dinamis ya. Nah, ini untuk diingat. Jadi kalau dinamis itu ada dua. Ada interior gateway protocol, di mana ini bisa diimplementasikan di kampus yang besar atau kantor yang besar, tapi hanya di satu lokasi aja. Tapi dia punya banyak lantai, punya banyak komputer, perangkat, dan lain-lain. Kemudian ada exterior gateway protocol. Kalau tadi langsung ke klien, tapi kalau eksterior ini bisa jadi menghubungkan masing-masing antar router. Jadi routing digabungkan. Nah, ini contoh ya. Ini ini interior, ya. Ini interior, ini interior. Bagaimana bisa terhubung? Maka ada namanya eksterior, yaitu biasanya BGP. Ya. Di routing dinamis itu ada dua, ada distance, di mana dia akan cari yang paling terpendek. Ya. Misal dari PC 0 ke PC 1. Untuk bisa terhubung, maka dicari yang paling pendek. Kira-kira dari PC 1 ke PC router 0 ke router 3 deket nggak? Di antara router 0 sampai dengan 3, mana, jalur yang paling dekat yang mana? Di tengah Pak, yang garis 0 memotong. sama 3 ya. Iya, Pak. Nah, lalu ada juga yang eh, dia nggak butuh dekat atau jauh. Yang penting bandwidthnya besar, delaynya sedikit, dan metriknya kecil. Nah, ini namanya link state. Namanya link state. Jadi di PC 0 dia nggak masalah dari router 0 ke router 1 sampai ke router 3. Yang penting bandwidthnya yang besar di mana. Terus delaynya yang paling kecil di mana. Siapa yang lebih baik? Ya tergantung kondisi ya. Kalau misalnya hanya satu dua komputer atau satu perangkatnya tidak banyak ya distant bagus. Tapi kalau banyak ya yang mana yang paling besar aja bandwidth. Kemudian ini adalah interior yaitu RIP, Routing Information Protocol. Dia berdasarkan di set vektor, standarnya terbuka dan bisa mudah diimplementasikan. Kemudian metriknya berdasarkan jumlah lompatan atau hop count. Jadi kalau ada 10, 15 maka dipakai. Tapi kalau lebih dari 15 maka paketnya dibuang. Jadi jangan sampai lebih 15. Kemudian routingnya diupdate 30 detik setelah broadcast dari router utama atau gateway.
Kalau di IP versi 2 ini sudah ada auto tag ya, subnet eksternal, next hop dan authentication. Kemudian IGRP. Nah, ini masih interior tapi dia dibuat oleh Cisco dan dia lebih baik daripada AIP. Kemudian ada OSPF atau Open Source Path First. Karena dia pakai source path, ini jadi kemungkinan besar pakai link state ya. Dan dia lebih efisien daripada AIP. Algoritmnya berbeda. Kemudian dia pakai broadcast. Di Microsoft juga ada, AIP dan OSPF ada, tapi yang menunya langsung itu OSPF. Kemudian ada EIGRP. Nah, ini sebenarnya interior, tapi sudah bisa ke kombinasi distant vector sama link state. Dia pakai algoritma diffusing update algorithm. Nah, kemudian ini adalah BGP. BGP itu si routing dinamis, tapi skalanya udah sangat besar atau raksasa. Ya, contohnya kayak ISP ya, ISP yang punya klien di mana-mana, punya jaringan di mana-mana. Untuk memudahkan maka dia pakai BGP, ya. Bukan interior karena dia akan terhubung dengan ISP-ISP lain. Kalau di BGP routing-routing di bawahnya itu sebutnya autonomous yang berjalan secara otomatis. Dan ini adalah tabel ya, tabel di BGP. Ini contoh kasus kalau kita ada berapa routing internal, ya, ada berapa routing internal. Kemudian apa namanya? Ada dua routing internal. Untuk menghubungkannya kita perlu yang namanya eksterior. Salah satunya adalah BGP. Ini autonomous, autonomous. Nah, ini contoh lain dari implementasi BGP. Misal Jabar, DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten. Nah, ini kayak gini. Di UTS ini nggak ada, ya, tenang aja. Dan ini kalau misalnya kayak apa namanya sudah skala besar kayak metropolitan bisa pakai ini. Nah, berikutnya adalah VLAN. Ya. Ada kondisi di mana perangkat terbatas, yang router terbatas, switch terbatas, tapi eh, kliennya itu banyak dan terus bertambah. Kalau beli lagi, selain harganya lumayan, juga ada ongkos pemasangan perakitannya. Jadi untuk meminimalisir cost itu kita pakai yang namanya virtualan. Ya. Jadi eh, eh, lokal area network tapi fisiknya cuma satu dan mereka itu pakai virtual. Ya. VLAN sini ada beberapa tipe, ada manajemen, data VLAN, ada voice LAN, voice VLAN, default VLAN dan native. Kalau manajemen ini untuk monitoring, log system, SNMP dan lain-lain. Jadi dia memang tidak dikhususkan untuk transfer data yang dinamis. Kemudian ada data VLAN, ini biasanya untuk manajemen data ya, pengambilan di database atau transfer ke database. Kemudian ada voice VLAN, ini pakai VoIP atau Voice over Internet Protocol. Kalian pernah pakai ini? Apa namanya? Pernah pakai Skype? Pernah pakai Skype?
Scrap itu contoh implementasi VoIP ya. Dan kalian juga bisa juga bangun sendiri VoIP. Kemudian ada default VLAN. Eh, ini biasanya sudah ada di perangkat, di switch, termasuk di mikrotik. Kemudian ada native VLAN. Nah, kalau native VLAN ini VLAN yang nggak pakai tag. Jadi untuk bisa terhubung dia apa namanya dikasih akses khusus. Nah, ini ada tipe dari VLAN, ada port base, ada protokol, ada MAC base. Yang pertama port base ini VLAN-nya terhubung berdasarkan port yang sudah disediakan. Ya, misalnya port 25, 21, 22, 80, 80 dan lain-lain. Kemudian ada protokol base. Kalau tadi berdasarkan port, nah ini berdasarkan protokolnya. Biasanya pakai layer 3. Kemudian ada MAC base. Nah, MAC base ini eh, apa namanya? Berdasarkan alamat MAC ya, alamat mesin. Jadi dia bukan alamat IP. Kelebihan dari VLAN itu kita bisa pakai virtual untuk pengembangan resource, pengembangan jaringan, dan dia apa namanya manfaatnya besar ya untuk mengendalikan lalu lintas. Admin juga, network engineer juga bisa kasih keamanan tambahan. Kemudian apa namanya soal batasan lokasi geografis juga bisa diminimalisir, hemat biaya karena kita nggak perlu beli-beli kos yang beli router-router baru atau sistem baru. Kekurangannya kalau ada VLAN lain datanya si paket datanya nggak bisa diteruskan. Terkadang kita tetap mesti tambah router, kemudian mungkin ada kemungkinan bisa terjadi ada intercept ya yang dilakukan dengan apa namanya man in the middle. Serangan cyber relatif tinggi dengan VLAN ini, virus juga bisa lebih apa namanya lebih mudah menyebarkan diri. Dan ini adalah eh, komparasi VLAN dan subnet. Oke, di sini ada pertanyaan. Ini akan masuk di UAS ya. Dan minggu depan kuis. Oke, kita akan post test lagi ya. Kita akan post test lagi. Sebentar saya share screen. Baru ada Milan. Oke, saya tunggu sampai semuanya join.
baru ada 20 peserta. Oke, udah lama, kita mulai aja ya. Langsung kita mulai.
Kayaknya sudah ini ya. Rata-rata jawabannya sudah betul. Masih ada yang salah. Oke, minggu depan kita kuis ya. Nggak banyak soalnya. Soalnya nggak banyak dan berarti apa namanya? eh, kita ulang ya. Oke, ada pertanyaan untuk UTS dan materi? Ya Pak, untuk PPT-nya yang sekarang sama yang kemarin belum dikirim. Ya, mungkin malam nanti saya upload. Oke, terima kasih Pak. Kuisnya tidak banyak, tidak hanya 2-3 pertemuan aja. Oh, berarti sampai 3 pertemuan ya Pak. Quiznya. Oke, ada lagi. Kalau UTS sampai ke pengkabelan kayaknya. Sampai ke pembahasan media transmisi. Oke, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup? Pusing, Pak. Eh? Ya, tadi barusan ada iklan tahu bulat. Ya, kita akhiri kuliah siang ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa semua. Oke, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Yuk. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Selamat Selamat siang. siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.